Hai, berjumpa lagi bersama saya Fitrianisih dan selamat datang dalam pembelajaran Sosiologi kelas 12. Sebelum memasuki pembelajaran, pastikan teman-teman sudah menyiapkan buku tulis dan juga buku materi, serta menyiapkan semangat dan energi yang full untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini akan membahas materi mengenai ketimpangan sosial. Langsung saja kita mulai pada materi yang pertama mengenai pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah bentuk ketidakseimbangan yang ditandai dengan adanya jarak yang tajam di antara kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan dalam masyarakat. Setelah mengetahui pengertian dari ketimpangan sosial, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang bisa memicu dan menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial di masyarakat dapat dipicu dan disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas 3 faktor penyebab dan pemicu ketimpangan sosial di masyarakat, terutama di masa globalisasi saat ini. Faktor yang pertama adalah kondisi dan letak geografis. Kondisi dan letak geografis dapat berdampak pada proses pembangunan, di mana kondisi atau letak geografis yang sulit diakses dapat menghambat proses pembangunan, sehingga terjadi ketimpangan sosial di antara masyarakat yang dapat mengakses pembangunan dan masyarakat yang tidak bisa memiliki akses terhadap pembangunan. Faktor yang kedua adalah globalisasi. Proses globalisasi adalah proses peningkatan hubungan sosial dan ketergantungan di antara masyarakat dunia. Proses globalisasi dapat kita sebut sebagai proses mendunia, dan globalisasi bisa memberikan dampak yang positif juga dampak yang negatif. Bagi masyarakat yang dapat menyikapi perkembangan globalisasi secara bijak akan mendapatkan kebermanfaatan dan juga kemajuan. Sedangkan pada masyarakat yang tidak bisa mengikuti arus perkembangan globalisasi akan mengalami ketertinggalan. Hal ini akan memicu terjadinya ketimpangan sosial pada masyarakat yang bisa mengikuti arus perkembangan globalisasi dengan masyarakat yang tidak bisa mengikuti perkembangan globalisasi. Faktor yang ketiga adalah kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebenarnya, kebijakan publik mempunyai tujuan yang baik dan yang positif untuk masyarakat. Namun, di balik kebijakan seringkali terdapat dampak negatif yang juga dapat memicu ketimpangan sosial. Salah satu contohnya adalah peningkatan harga BBM yang ternyata berdampak juga pada peningkatan harga sembako ataupun harga bahan pokok makanan. Sehingga pada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan menciptakan ketimpangan sosial di antara masyarakat. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada di masyarakat yang ternyata memberikan dampak pada penciptaan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Ada 4 permasalahan sosial yang dapat dikategorikan sebagai dampak dari ketimpangan sosial di masyarakat. Yang pertama adalah diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial adalah sikap saling membeda-bedakan di antara golongan-golongan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Yang kedua adalah kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial adalah kondisi munculnya rasa tidak suka, rasa benci terhadap suatu golongan masyarakat diakibatkan oleh keberagaman yang ada di masyarakat. Permasalahan sosial yang ketiga adalah monopoli kekuasaan. Monopoli kekuasaan adalah persaingan secara mutlak yang berupaya untuk meniadakan saingan ataupun kelompok yang lain. Permasalahan sosial yang keempat adalah konflik sosial. Konflik sosial merupakan proses sosial yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang mencapai tujuan dengan cara menentang ataupun berkelahi, kekerasan, dan lainnya.
Keempat, contoh permasalahan sosial tersebut adalah dampak dari adanya ketimpangan sosial, sehingga kita harus bisa memilih dan menyikapi secara bijak ketimpangan sosial yang mungkin terjadi di sekitar kita. Setidaknya ada 4 sikap kritis yang bisa kita lakukan untuk menyikapi ketimpangan sosial yang terjadi di sekitar kita. Sikap yang pertama adalah menjaga komunikasi sosial. Salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah melakukan diskusi untuk mencapai solusi dalam menyikapi permasalahan tersebut. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting yang bisa menyukseskan proses diskusi sehingga dapat meminimalisir gejala kemungkinan dan kemunculan ketimpangan sosial di masyarakat. Yang kedua adalah sikap toleransi dan saling menghargai. Ketimpangan sosial di masyarakat dapat dipicu karena adanya prasangka, kecemburuan, sehingga dengan sikap toleransi kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan dan meminimalisir gejala kemunculan ketimpangan sosial di masyarakat. Sikap yang ketiga adalah sikap empati. Sikap empati adalah sikap yang bisa memahami ataupun merasakan keadaan sulit yang dialami oleh orang lain. Melalui sikap empati, kita bisa membantu saudara kita, tetangga kita, teman kita yang mungkin mengalami ketimpangan sosial. Dan sikap yang terakhir adalah pengaruh utamaan gender. 5 pihak gender yaitu perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas merupakan sasaran dari ketimpangan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Sehingga melalui pengaruh utamaan gender, kita bisa meminimalisir proses ketimpangan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat. Oke teman-teman, dalam pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari banyak hal. Yang pertama, pengertian ketimpangan sosial yang merupakan proses ketidakseimbangan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian kita juga mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial yang terdiri dari kondisi dan letak geografis, proses globalisasi, dan kebijakan publik. Kita juga belajar mengenai dampak dari ketimpangan sosial yang terdiri dari diskriminasi sosial, kecemburuan sosial, monopoli kekuasaan, dan juga konflik sosial. Dan yang terakhir, kita sudah belajar mengenai sikap kritis yang bisa kita lakukan untuk menyikapi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, yang terdiri dari sikap untuk menjaga komunikasi sosial, sikap toleransi dan saling menghargai, sikap empati, dan sikap untuk mengutamakan gender. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan tetap semangat, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.